Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari tentang rangkuman IPA kelas 7 bab 1, yaitu Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, mari kita mulai. Pertama, apakah itu sains? Sains itu ada di mana-mana, seperti air, cahaya, hewan, tumbuhan, listrik, bunyi, dan energi. Jadi kata lain untuk IPA itu adalah sains. Cabang-cabang ilmu sains diantaranya 1. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Kemudian fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Yang ketiga, kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Yang keempat, geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Yang kelima, astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta, yaitu tentang tata surya. Yang keenam, ekologi adalah ilmu tentang interaksi antara hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya, atau dengan kata lain ilmu antara lingkungan. Ternyata di antara cabang ilmu sains tersebut masih terdapat lagi cabang-cabang ilmu di dalamnya. Di antaranya biologi, di dalamnya masih terdapat beberapa cabang lainnya seperti zoologi, yaitu ilmu tentang binatang, botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi, yaitu ilmu tentang makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Fisika juga memiliki beberapa cabang ilmu lainnya, seperti mekanika, yaitu ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris, yaitu ilmu tentang alat-alat optis. Kimia juga memiliki 4 cabang ilmu lainnya, seperti farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, ilmu tentang zat-zat radioaktif, kimia organik, ilmu tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, dan kimia anorganik, yaitu ilmu tentang bahan kimia dalam benda-benda. Geologi juga memiliki beberapa cabang ilmu seperti vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, paleontologi, ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Sains itu ada di mana-mana, ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Berdasarkan KBBI, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan untuk eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA. Beberapa ilmuwan sains yang terkenal antara lain seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan juga tidak ketinggalan ilmuwan dari Indonesia yang terkenal adalah B.J. Habibie dengan karyanya tentang bidang kedirgantaraan. Kemudian laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Seperti untuk mengukur bahan, itu bisa menggunakan gelas ukur dan spatula. Untuk mencampur bahan, bisa menggunakan gelas kimia, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, dan juga kaca arloji.
Sedangkan untuk mengamati atau melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis bisa menggunakan mikroskop. Untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai 1/100 mm bisa menggunakan vernier caliper atau yang biasa dikenal sebagai jangka sorong. Untuk melindungi mata kita bisa menggunakan kacamata pengaman. Untuk mengukur bahan bisa menggunakan neraca pegas dan termometer. Sedangkan untuk mengamankan atau menjepit alat lain bisa menggunakan statif, Bosch head, klem, tang crucible, dan juga segitiga porselen. Seringkali dalam membuat laporan percobaan, kalian perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Sesuai kesepakatan ahli sains di seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk dua dimensi atau 2D, yaitu berupa kurva dan garis. Hal ini dipakai untuk mempermudah dalam penulisan alat-alat lab IPA. Tahukah kalian bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kalian tidak berhati-hati? Mengapa begitu? Gambar simbol-simbol berikut terdapat pada berbagai bahan yang ada di laboratorium. Ada juga yang terdapat pada ruangan laboratorium tertentu. Seperti gambar-gambar di bawah ini. Gambar seperti api menyala itu menandakan bahan mudah terbakar. Sedangkan gambar api lagi menandakan bahwa bahan tersebut korosif. Sedangkan ketika ada gambar seperti pohon mati dan ikan mati, itu menandakan berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan gambar meledak atau eksplosif itu berarti bahan mudah meledak. Ketika ada bahan kimia bergambar tengkorak, berarti menandakan bahan itu beracun. Ketika ada tanda silang, berarti iritasi. Ketika ada gambar tangan seperti ketetesan, itu menandakan korosif. Sedangkan jika tanda seru, itu berbahaya. Hal-hal yang harus dilakukan dalam laboratorium adalah saling mengingatkan antar teman. Bagi perempuan, rambut harus diikat agar terhindar dari kecelakaan seperti api atau alat yang berputar. Memakai kacamata untuk melindungi mata dari bahan kimia. Dan mencium atau menghirup uap bahan kimia tidak boleh secara langsung, yaitu dengan cara mengibaskan tangan ke hidung. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam laboratorium ialah seperti asal mencampur bahan kimia, ini tentu sangat berbahaya. Melempar bahan kimia ke orang lain, mencium atau menghirup uap bahan kimia secara langsung, asal membuang sisa bahan kimia ke dalam wastafel, dan mencipratkan bahan kimia ke orang lain. Itu semua tentu saja sangat berbahaya jika dilakukan. Merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Alur tahapan dalam metode ilmiah antara lain: pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Ketiga, membuat rancangan percobaan. Keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. 6. Menarik kesimpulan. Rincian tahapan metode ilmiah sebagai berikut. Pengamatan dalam sains. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah munculnya pertanyaan yang akan mereka teliti.
Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati, seperti mengamati ada bau aneh yang menyengat atau tidak, ada perubahan warna suatu larutan atau tidak, maupun ada perubahan rasa suatu masakan atau tidak. Penentuan tujuan percobaan. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan masalah yang akan diteliti tersebut, selanjutnya dapat disusun sebuah tujuan percobaan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Maksud dari dapat diuji ialah harus berdasarkan fakta dan bukan merupakan pendapat pribadi. Contohnya, seperti apakah biji yang tidak terkena sinar matahari akan berkecambah dan tumbuh lebih cepat daripada biji yang terkena sinar matahari? Menuliskan hipotesis atau dugaan. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Misalkan, kita menaruh dua biji di mana satu biji ditaruh di tempat yang terkena cahaya, sedangkan biji lainnya di tempat yang tidak terkena cahaya. Hipotesis yang bisa dikeluarkan adalah biji yang tidak terkena cahaya akan berkecambah dan tumbuh lebih cepat. Variabel-variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki tiga macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel terikat merupakan gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena perubahan variabel lainnya. Sedangkan variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Sebagai contohnya, ketika kita sedang mengamati pengaruh pertumbuhan biji yang tidak terkena sinar matahari dengan biji yang terkena sinar matahari, maka ketiga variabel dari contoh tersebut adalah: pertama, variabel bebasnya yaitu cahaya. Kedua, variabel terikatnya seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan arah tanaman tumbuh. Kemudian variabel kontrolnya berupa ukuran kapas, jumlah air, dan biji kacang hijau. Prosedur percobaan. Tahap terakhir dalam metode ilmiah ialah mengurutkan tahap-tahap dalam melakukan percobaan, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. 2. Menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. 4. Mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan kelima, menuliskan prosedur percobaan. Sekian pembahasan kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.